asyirkal asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya, mempertontonkan, menunjukkan amal. Beliau pandai, tidak beliau tampilkan namanya, yang dipakai nama orang lain. Tapi malaikat tidak akan mungkin salah catat nama. Semuanya tercatat dalam buku catatan yang nyata. Maka saya sebetulnya khawatir ceramah saya yang begitu banyak ini pahalanya jangan-jangan sudah tidak ada lagi gara-gara riya. Abdul Somad tampil, Abdul Somad ceramah, Abdul Somad dipuji, Abdul Somad dikomen. Ketika menghadap Allah, Abdul Somad, pahalamu sudah hilang. Kemana ya Allah? Diambil follower, viewer, dan subscriber. Saya dalam perjalanan dakwah dari Sabang sampai Papua itu memang ketemu dengan makhluk yang unik-unik. Pernah di satu daerah, nggak boleh disebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Ada bapak-bapak umurnya 85 tahun. Saya penasaran, kenapa malaikat maut tidak menemukan alamat dia? Lalu kemudian si bapak cerita, Ustadz Somad, saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, matikanlah aku setelah masjid ini selesai kubangun. Terus gimana Pak? Masjidnya nggak selesai-selesai. Ternyata beliau kalau bangun masjid itu dua, selesaikan satu, tinggalkan satu, selesaikan satu, tinggalkan satu. Sampai hari ini masjid yang dia bangun belum selesai-selesai dan dia masih hidup sampai sekarang. Jadi ternyata berdoa sama Allah ini pakai trik juga. Saya yakin di balik cerita Pak Nadal Shah tadi, dia ingin membangun masjid, merubah hutan belantara menjadi tempat beribadah kepada Allah. Tapi ya Allah, hendaknya berikanlah aku tempat, tanpa menyebutkan jadi bupati. Dua-duanya dapat, masjidnya dapat, dua periodenya dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad bertakbir? Memang begitu diajarkan dalam Islam. Jadi kalau kita memuji orang, atau kita dipuji orang, atau kita dimuliakan orang, saya pun begitu juga. Kalau disebut hadir bersama kita pada malam hari ini Profesor Dr. Abdul Somad, langsung saya Allahu Akbar. Karena kalau tidak begitu datang setan, hidung saya mengembang, bisa masuk anak kucing ke dalam. Begitu juga dengan bapak kalau dipuji, anaknya ganteng, masya Allah, Allahu Akbar. Begitu juga ibu kalau anaknya dipuji, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Oh jangan. Maka besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membesarkan Allah, maka dunia ini terasa kecil. Dengan membesarkan, mengagungkan Allah, maka engkau tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Ini sekarang rasanya sayalah yang paling besar. Aku disediakan pentas, diberikan karpet, diberikan mikrofon, diminta menandatangani prasasti dengan Pak Bupati, dipersilakan di depan. Pak Bupati minta saya di depan, kamera sudah siap, paksa digeser ke samping. Kenapa begitu? Karena saya merasa gitu aja. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkahi Allah. Ada saudara-saudara saya yang di luar sana, dari mulai kami datang dengan Pak Bupati tadi melambaikan tangan, sampai kemari mereka tetap tidak dapat melihat, hanya melalui layar. Kita sapa saudara kita yang ada di luar sana. Kami kasih tahu ke kalian semuanya bahwa di dalam ini panas. Masjidnya sudah bagus, mantap, AC kipasnya luar biasa, tapi memang jumlah manusianya ini luar biasa. Ini bukan jumlah sholat. Tidak mungkin orang bisa sholat begini. Ini sob apa yang begini ini? Jadi ini memang sudah over capacity ini. Jadi siapapun arsitek bangunannya,
memang ini mungkin 3 kali lipat jumlah sholat. Ini kalau begini ini hanya ada 2 tempat di dunia ini. Yang pertama di Taman Raudhah Masjid Nabawi, yang kedua di Masjid Muhammad Siddiq Muara Tewe. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sholat berjamaahnya ke depan juga begini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Presiden Soekarno, kebanggaan bangsa Indonesia. Saya kuliah di Maroko negeri Islam terjauh di dunia. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di situ ada satu jalan, Jalan Soekarno. Hebat. Tapi ketika Presiden Soekarno meninggal dunia, apa yang dia tinggalkan? Yang mengalir sampai hari ini tetap kekal abadi sampai ke makam Presiden Soekarno adalah Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa, ketika meninggal dunia hilang. Apa yang mengalir sampai hari ini? Setiap kabupaten provinsi ada masjid Muslim Pancasila yang bangunannya khas mengambil dari menara Masjid Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Jadi manusia memang mesti berpikir jabatan akan berakhir, apa yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Sebenarnya Pak Bupati Barito Utara, Bapak Haji Nadal Shah, beliau ingin berpesan kepada anak-anak muda yang ada di Barito Utara, yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kalian tinggalkan? Yang ceramah Abdul Somad, yang tausiah Abdul Somad, yang tabligh akbar Abdul Somad. Beliau tidak perlu tausiah, beliau tidak perlu ceramah, beliau tidak perlu tabligh akbar. Beliau langsung membangun dan meninggalkan sesuatu. Ini bermakna luar biasa. Sampai hari kiamat masjid ini akan tetap mengalirkan pahala amal jariah insyaallah. Amin. Cuman yang uniknya, habis 60 miliar. 60 miliar itu kalau dibelikan ikan seluang, berapa kontainer itu? Kok Ustadz tiba-tiba ingat? Tadi saya berkesan makan ikan itu luar biasa. Rasanya Pak Ustadz susah diungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan itu 60 miliar, hanya 20%-nya saja dari masyarakat yang tidak mengikat, tapi sisanya memang asli dari keluarga besar ini, tapi namanya tidak dipakai. Andai saya yang membangun masjid ini, maka saya akan kasih namanya Masjid As-Somad. Tapi beliau pakai Masjid Muhammad Siddiq, nama kakek beliau. Satu sisi menjaga hati agar tidak kena penyakit riya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti adalah asyirkal asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya, mempertontonkan, menunjukkan amal. Beliau pandai, tidak beliau tampilkan namanya, yang dipakai nama orang lain. Tapi malaikat tidak akan mungkin salah catat nama. Semuanya tercatat dalam buku catatan yang nyata. Maka saya sebetulnya khawatir ceramah saya yang begitu banyak ini pahalanya jangan-jangan sudah tidak ada lagi gara-gara riya. Abdul Somad tampil, Abdul Somad ceramah, Abdul Somad dipuji, Abdul Somad dikomen. Ketika menghadap Allah, Abdul Somad, pahalamu sudah hilang. Kemana ya Allah? Diambil follower, viewer dan subscriber. Tapi masih ada di pojok sana jamaah yang tulus ikhlas. Mereka berada di balik-balik jendela kaca sana. Mungkin doa mereka itulah, dia lambaikan tangan, Masya Allah. Mungkin doa mereka yang membuat Abdul Somad masuk surga. Oh, diaminkan jamaah.
Ya amin. Amin artinya istajib ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Masjid ini tidak ada kurang satu apapun. Lampunya Masya Allah, Masjid Nabawi yang punya lampu, tapi tidak sampai 4 tingkat seperti ini. Semua orang yang datang ke masjid ini nanti, saya pesankan saudaraku dari Banda Aceh sampai Sorong Papua, kalau kalian datang ke Kalimantan Tengah, singgah di Muara Teweh, cari di mana Ustadz Somad pernah tablik akbar, Masjid Muhammad Siddiq, datang kemari, lihat. Saya yakin dan percaya, semua yang datang kemari melihat lampu ini seperti melihat kucing Anggora. Luar biasa masjid ini, Masya Allah. Pintunya, melihat pintunya mengingatkan kita pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pintu Masjid Nabawi. Jadi adik-adik nanti sebelum pulang buat video pendek di depan. Hai guys, alhamdulillah sudah sampai di Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Tangganya juga luar biasa. Tangganya bisa dijadikan juga tempat duduk tablik akbar. Begitulah hebat. Cuman yang saya penasaran, kenapa tiangnya ini batu kerikil? Saya belum ngomong, Bapak Bupati sudah tahu, Ustadz Somad, kalau marmer itu sudah biasa, tapi batu yang khas ini luar biasa. Dalam hati saya, itulah yang mau kutanya Pak. Jadi memang mesti ada sesuatu yang khas supaya orang lebih mengingat. Ada sesuatu yang biasa di tempat yang lain, tapi ini luar biasa. Warna dipilih putih, seputih hatiku padamu. Tak ada warna yang lain. Padahal kalau mengikut Pak Bupati ini kan warnanya biru mestinya, tapi dipakai warna yang paling disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam ini jamaahnya baju putih, Masya Allah. Ustadz juga baju putih ya. Tadi saya baju hitam, diganti Pak Bupati jadi baju putih. Demikianlah bahwa warna menunjukkan status identitas. Nyaman mata kita memandang. Tulisan di sebelah kanan Allah, di sebelah kiri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Jadi Pak Haji Nadal Shah, beliau sudah punya tempat di surga. Kita ini STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Semua yang hadir ini belum mati nanti insya Allah sempat bangun masjid. Amin. Saya baru pulang dari Medan, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu saya singgah ke sebuah rumah tua 2 lantai. Kamarnya 36. Dibawa keliling-keliling. Lalu diperlihatkan, Ustadz Somad, ini adalah masjid yang dibangun beliau yang punya rumah ini. Biasanya kita bangun masjid namanya Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Ar-Rahman. Ini lain nama masjidnya di Medan. Masjid apa? Masjid Chong Api. Seorang Tionghoa yang membangun masjid. Selama hidupnya ada 3 masjid dia bangun. Satu masjid di Gang Bengkok terkenal dengan nama Masjid Chong Api. Satu lagi masjid di Tapanuli Tengah. Dan satu lagi adalah masjid di kota Medan bersama Sultan Delhi. Siapapun orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah banallah mithlahu baitan fil jannah. Jadi anak-anak muda yang hadir malam ini, ke depan mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses insyaallah. Kalau bisa bangun masjid dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, pakai tanda tangan. Tapi ternyata punya kekuasaan pun kadang belum tentu punya duit juga. Tidak bisa pakai APBD, pakai perusahaan. Kalau punya perusahaan, pakai. Itu Pak Ustadz, ada orang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun kelapanya nggak habis 7 turunan. Mana sekarang? Meninggal. Mana kebunnya? Habis diambil ahli waris Pak Ustadz. Istrinya
nikah dengan brownies, brondong manis. Mobilnya ditarik oleh dealer karena baru bayar DP dan yang suran baru 3 bulan. Tapi kalau kita sempat membangun masjid, inilah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak putus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, i'tikaf, doa. Semua yang hadir ini ya Allah, bukakan pintu rezekinya supaya bisa bangun masjid insyaallah. Amin.